Halo para hunter sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Sudahkah kalian mengasah skill terbaik yang kalian miliki? Hari ini kita akan melanjutkan episode keamrin. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 79. Guild Hyunmu. Divisi Manajemen Kedua. Sepertinya aku pernah melihat ini sebelumnya. Aku yakin pernah melihatnya di suatu tempat. Tapi di mana? Lee Yang Ho, Master Guild Hyunmu, tenggelam dalam pikirannya saat dia melihat rekaman bencana skala besar yang direkam oleh drone. Dalam video yang dijeda, 3 hunter terlihat terbang ke arah sarang dengan sayap hitam terbentang. Di antara mereka, 2 hunter diidentifikasi yaitu Lim Taegyu dan Baek Miho yang terkenal. Tetapi masalahnya adalah orang ketiga. Identitas hunter ketiga ini masih belum diketahui. Tampaknya Guild White Tiger dan Guild Reaper mengendalikan informasi tentang hunter ketiga ini. Ya, mereka telah bungkam di hadapan para wartawan. Itu berarti, iya benar sekali. Dalam sekejap, Master Lee Yang Ho dan bawahannya saling mengangguk dengan mata penuh tekad. Mereka belum merekrut hunter ini. Aku pikir juga begitu. Jika dia sudah menjadi salah satu dari mereka, tidak ada alasan untuk menyembunyikannya. Sebaliknya, mereka akan menggunakannya untuk promosi guild. Tentu saja, karena hunter pengguna sayap itu langka. Sejauh yang diketahui, Lim Taegyu dan Baek Miho tidak memiliki skill apapun yang dapat memberi mereka sayap. Jadi kesimpulannya adalah hunter ketiga ini memberikan buff pada mereka berdua. Dan seorang hunter yang dapat memberikan kemampuan terbang kepada orang lain. Terlepas dari peringkatnya, dia memiliki nilai strategis yang luar biasa. Tidak, bahkan lebih baik jika peringkatnya lebih rendah. Semakin rendah levelnya, semakin sedikit biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrutnya. Entah bagaimanapun caranya kita harus merekrut orang yang berharga ini sebelum guild lain mendapatkannya. Kita tidak bisa membiarkan Guild White Tiger merebutnya begitu saja. Guild White Tiger dikenal hanya merekrut hunter dengan skill transformasi monster. Tetapi healer dan hunter support lainnya adalah pengecualian. Terutama karena hunter ini memiliki skill sayap. Ada kemungkinan besar dia menggunakan skill transformasi monster dengan cara yang unik. Dalam banyak hal, White Tiger Guild pasti akan sangat tertarik dengan hunter ini. Mereka tidak punya pilihan selain merekrutnya. Pertama, kamu harus menyiapkan kontrak. Sementara itu, aku akan mencari tahu identitas aslinya dengan segala cara yang diperlukan. Bagaimana dengan nilai kontraknya? Dasar kau ini. Kosongkan bagian biaya kontrak untuk saat ini. Jika dia adalah rookie yang baru awaken, kita akan mencoba bernegosiasi dengan harga terendah. Hehe, mengerti. Tetapi bagaimana Anda akan mengetahui identitas aslinya? Dengan kemampuanku sendiri. Manajer Lee Yang Ho menekan dahi dengan kedua jarinya seolah-olah menggunakan kekuatan psikis dan matanya berkilat. Apakah kamu tahu? Sebelum bencana Dungeon, aku dulunya adalah seorang penata rambut. Dan aku ingat wajah dan nama semua pelanggan yang pernah kumiliki. Aduh, terjadi lagi. Para bawahan menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan kembali ke tempat duduknya. Tapi manajer Lee Yang Ho percaya pada penglihatannya yang tajam. Aku melihatnya dengan pasti. Wajah yang ada dalam ingatanku. Apa yang saya lewatkan? Akhirnya, dia menemukan jawabannya. Oh, aku ingat sekarang. Manajer Lee Yang Ho melompat dari kursinya dengan tatapan haus darah. Orang itu dari dulu. Summoner peringkat E yang berani menantang kita. Hunter peringkat E. Para bawahan yang sedang mencetak kontrak, mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Ya, itu benar. Wahaha. Seperti yang diharapkan. Inilah kekuatanku. Bahkan belum sebulan. Tak akan lupa. Karyawan itu masih terlihat bingung dengan kata-kata arogan manajer Lee Yang Ho. Ketua, apakah Anda yakin? Jika mereka benar-benar hunter peringkat E, bahkan jika dia memiliki skill bagus, bagaimana dia bisa memimpin tim yang terdiri dari 3 orang hunter pengalaman? Saat mereka memaksa terbang,
Mereka akan kehabisan mana dalam waktu singkat kemudian jatuh. Kamu akan tahu nanti. Jangan ragu untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menggali informasi mereka. Guild lain mungkin mengawasi juga. Jadi usahakan secepat mungkin. Lembur lagi hari ini. Sementara itu, Guild White Tiger mengalami masa sulit karena Soho. Wakil Master. Guild lain terus menuntut untuk mengungkap identitas Hunter itu. Apa yang harus kita lakukan? Sangkal saja apapun yang terjadi. Itu agak sulit. Wajahnya sudah dikenal luas. Mereka tampaknya sedang mencari setiap hunter peringkat C di daerah Seoul yang kita panggil waktu itu dan menanyai mereka semua. Apakah mereka mengetahui identitas dari hunter tersebut? Entah bagaimana. Cobalah untuk bertahan. Sampai kita bisa merekrutnya terlebih dahulu. Baik Miho dengan cemas memegang teleponnya dengan ekspresi gelisah. Tapi tidak peduli berapa kali dia menelepon Soho, dia tidak menjawab. Apa kau tidur? Segera respon setelah kau melihat pesan ini. Dia bahkan mengiriminya SMS. Tidak peduli berapa lama dia menunggu. Tetapi tidak ada balasan dari Soho. Mungkinkah dia memberiku nomor yang salah? Tidak. Jika itu masalahnya, orang lain akan menerimanya. Atau mungkinkah dia memblokirku? Tidak. Itu tidak mungkin. Itu bahkan lebih tidak terpikirkan. Ya, tidak ada alasan baginya untuk memblokirku. Kita telah bertarung bersama sebagai tim. Aku bahkan menyelamatkannya. Oh tunggu. Mungkinkah Master Lim Taegyu sudah merekrutnya? Saat Baik Miho memikirkan Lim Taegyu, matanya bergetar. Jika ada rekan yang bertarung bersama, Lim Taegyu juga melakukan hal yang sama. Guild Reaper telah mengalami pukulan telak dari insiden ini, baik dalam hal reputasi maupun keuangan. Jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan kepada para korban saja sangat besar. Tapi kita tidak akan hancur. Master Lim Taegyu adalah hunter peringkat S. Kekuatan sejati seorang hunter tidak datang dari uang, tapi dari kekuatan mereka. Selama ada Lim Taegyu, seorang hunter peringkat S, Guild Reaper dapat bangkit kembali kapan saja, bahkan jika semua hunter lainnya pergi. Baik dengan membangun kembali guild lama atau membuat guild baru. Dalam situasi ini, Lim Taegyu tidak akan pernah mau melepaskan individu berbakat seperti Sung Suho. Wakil Ketua. Gumaman cemas Baik Miho pada dirinya sendiri telah berlangsung sejak tadi, dan HRD Guild White Tiger merasa aneh. Apakah Hunter Sung Soho ini benar-benar luar biasa? Meskipun buff sayap itu langka, dia hanyalah hunter peringkat C, bukan? Dia bukan hanya peringkat C. Baik Miho berkata dengan tegas. Bukan masalah peringkat hunter atau buff sayapnya. Sung Suho, dia. Saat ini, guild lain tidak tahu apa-apa. Alasan mereka tertarik pada Soho mungkin karena buff sayap itu sendiri. Atau mungkin karena dia satu-satunya hunter yang bisa direkrut di antara 3 orang yang menyelesaikan bencana ini. Karena Lim Taegyu atau dirinya sendiri tidak dapat direkrut, tujuannya adalah untuk mengambil salah satu dari 2 orang yang tersisa dan menggunakannya secara efektif untuk promosi guild. Tapi Baik Miho berbeda. Dia telah menyaksikan pertempuran Soho dari dekat, lebih dekat dari orang lain. Di tengah pertempuran sengit yang membuat darah mendidih, dia tidak boleh diambil oleh siapapun. 13 panggilan tak terjawab, mengapa ada begitu banyak panggilan tak terjawab? Suho, yang baru saja menyelesaikan misi harian yang melelahkan dan nyaris kabur dari Sado Dungeon, memeriksa ponselnya dan tampak bingung. Setengah dari panggilan itu berasal dari Baik Miho dan Lim Taegyu, yang kartu namanya telah dia terima. Dan setengah lainnya dari nomor yang tidak diketahui. Hehehe, Tuan Muda, Anda benar-benar luar biasa. Popularitas Anda telah menyebar jauh dan luas. Tenang, ini bukan masalah besar. Sementara Beru yang hiperaktif, menari dengan gembira, Ke dengan cepat menyalakan komputernya dan menunjukkan berita internet kepada Suho. Tuan, bisakah Anda melihat ini? Sepertinya wajahmu telah tersebar di berbagai media saat ini. Aku mengerti.
Karena insiden baru-baru ini yang disebabkan oleh Lee Min Sung, berita internet menjadi panas. Tentu saja, ada berita tentang Soho sebelumnya, tapi sebagian besar dikenal dengan nama Beast King Crow karena dia memakai topeng gagak. Tapi kali ini, situasinya sangat berbeda. Wajah Soho muncul di internet tanpa mengenakan topeng gagak. Media menekankan tindakan heroik Soho dalam bencana baru-baru ini dan membuatnya makin populer. Disebabkan karena baik Miho dan Lim Taegyu yang terkenal dan kebetulan berada tepat di sampingnya, wajah Soho pun jadi makin dikenal luas. Ke dengan cepat menyadari reaksi Soho dan bersujud. Aku telah melakukan dosa besar. Sepertinya Anda kesulitan dengan apa yang telah aku sebabkan kali ini. Kiak, angkat kepalamu. Orang berdosa. Dan matilah. Beru menebas leher Ke. Kemudian dia kembali pulih dan mana Soho berkurang. Ke tidak menghiraukan Beru dan hanya melihat reaksi Soho. Aku minta maaf. Tapi, apakah Anda mencoba menyembunyikan identitas? Jangan dipikirkan. Saat ini, Tuan Muda diam-diam sedang mengembangkan kekuatannya. Itu karena mungkin ada apostel dari galaksi lain yang mengintai di bumi. Beru menatap dengan penuh arti dari samping dan membuka mulutnya. Saat ini, raja kita di luar angkasa yang jauh sedang berperang sengit melawan dewa asing dari galaksi lain. Fenomena Dungeon yang terjadi di bumi adalah upaya mereka untuk menyerang bagian belakang kita dengan mengincar titik lemah. Beru menyampaikan pidato panjang lebar kepada Ke, mengungkap kebenaran yang terjadi di balik layar dunia. Ke mengangguk dengan sungguh-sungguh, mengerti dengan cepat karena dia telah menyadari kebenaran tentang monark sampai batas tertentu ketika dia dimanipulasi oleh Ratu Lebah. Jadi begitu. Apakah serangga yang berkeliaran di sekitar sini mungkin utusan dari dewa asing? Tidak. Itu hanyalah serangga. Jadi begitu. Sejak mereka keluar dari Shadow Dungeon, ada monster yang mengganggu indera Beru dan Ke. Hari ini, ada kehadiran asing yang terasa di dekat rumah Soho. Tuan Muda, ada serangga yang bertingkah mencurigakan di luar rumah. Soho sedikit membuka jendela dan mengamati sekeliling. Orang-orang yang memancarkan mana terlihat memantau area ini di berbagai gang. Hunter, ya. Mereka tampaknya berasal dari tempat yang berbeda. Melihat dari cara mereka mengintai dengan tenang. Tuan Muda, saya mengenali beberapa wajah di antara mereka. Mereka sepertinya adalah pengintai dari guild yang ingin merekrutmu. Mereka menemukan informasiku begitu cepat. Soho sedikit terkejut. Baru sehari sejak insiden itu diselesaikan. Namun mereka telah menemukan tempat tinggalnya dan datang mencarinya. Itulah yang mereka lakukan. Begitu wajahmu diketahui, mereka mungkin menjelajahi informasi Hunternet atau asosiasi sepanjang malam. Karena Soho tak keluar rumah, tidak peduli berapa lama mereka menunggu, seseorang menerbangkan drone. Kemudian, seolah-olah pihak lain tidak mau kalah, mereka mulai mengeluarkan drone. Mereka sepertinya sedang memeriksa melalui jendela untuk melihat apakah Soho ada di dalam rumah. Bahkan mereka menggunakan drone. Soho mengerutkan kening. Apakah mereka sama sekali tidak menghormati privasi? Jangan repot-repot. Saya akan segera menanganinya dan segera kembali. Jangan. Soho meraih Beru yang hendak berlari keluar. Beru hanya bisa menggerutu tergantung lemas di genggaman Soho. Jika kita menarik terlalu banyak perhatian, ada risiko keberadaan Tuan Muda akan diketahui oleh apostel dewa asing. Jika apostel dewa asing memang ada, mereka pasti sudah diketahui. Dan selain itu, selama mereka tidak mengetahui bahwa aku adalah putra Shadow Monarch, bukankah itu baik-baik saja? Yah, itu benar. Tapi, ngomong-ngomong, aku tidak menyangka para hunter akan datang mencariku secepat ini. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Tentu saja, Soho tidak berniat membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan kekuatan Ruler's Authority. Saat Soho mengulurkan tangannya, tangan tak terlihat menghancurkan semua drone yang terbang di udara. Wosh! Apa-apaan ini? Mengapa tiba-tiba seperti ini? Saat drone mereka meledak satu persatu,
Para pengintai yang bersembunyi di gang menjadi bingung. Para serangga ini tak akan pergi begitu saja. Tunjukkan pada mereka kemampuan Anda. Pada saat itu, ponsel Soho berbunyi. Siapa lagi sih? Mata Soho melebar saat dia memeriksa ponselnya dengan ekspresi kesal. Paman, Paman Soho. Itu adalah paman baik hati yang telah merawat Soho sejak orang tuanya hilang. Karena dia adalah satu-satunya suami dari adik ayahnya, yaitu Paman Yo Jin Ho. Apakah kamu melihat beritanya? Soho nampak malu. Dia sangat khawatir tentang berapa banyak masalah yang harus dia tangani. Solo Camping. Narik Rock. Chapter 80. Ya ampun Soho. Apa yang sebenarnya terjadi? Telinga Soho hampir berdarah mendengar suara menggelegar begitu dia menjawab telepon. Soho menjawab panggilan dengan canggung. Haha. Halo, Paman. Halo kepalamu itu. Kenapa wajahmu tiba-tiba muncul di berita dan membuatku takut setengah mati? Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana tubuhmu? Apakah terluka? Aku baik-baik saja. Tidak ada luka. Benarkah? Ya, sungguh. Aku baik-baik saja. Aktifkan panggilan video. Di sisi lain telepon, seorang pria parubaya melihat wajah Soho, mencondongkan tubuh lebih dekat. Biar ku lihat. Wajahmu masih tampan seperti dulu. Tubuhmu menjadi lebih baik. Kamu benar baik-baik saja. Memang seperti itu. Syukurlah. Akhirnya, Paman Soho, Yo Jin Ho, menghela nafas lega. Kamu orang yang luar biasa. Aku pikir kau menggambar di sekolah dengan tenang. Tetapi, sejak kapan kau menjadi hunter? Jika kau awaken, kau seharusnya segera menghubungi Paman. Aku minta maaf. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini dan lupa. Ini bukan hanya alasan. Sejak awaken, Soho selalu terjebak dalam insiden dan kekacauan setiap hari. Bahkan Soho sendiri sulit percaya bahwa sebulan yang lalu, dia adalah seorang mahasiswa seni yang pendiam di depan kanvasnya. Yo Jin Ho mendecakkan lidahnya pada alasan Soho yang terdengar konyol. Kau seharusnya tidak melupakan hal seperti ini. Kau mirip dengan ayahmu yang acuh. Apakah kau sudah menghubungi nenek dan kakekmu? Ya akan kulakukan. Apa gunanya mengkhawatirkan para lansia yang hidup damai di pedesaan? Itu benar. Betapa buruknya hati para lansia jika kau memberitahu tentang kejadian ini. Aku menonton berita dan jantungku berdebar kencang. Aku harus menunda semua pertemuan yang diadakan hari ini. Hatimu sepertinya lebih lembut, Paman. Seumur hidup, aku belum pernah melihat kakek nenek terlihat sakit. Aku tidak tahu sialan. Ngomong-ngomong, karena kau, jadwalku benar-benar kosong sekarang. Apakah kamu punya waktu sekarang? Sekarang, ya, aku sedang senggang. Apakah kau tahu berapa banyak orang yang meninggal dalam bencana baru-baru ini? Jika kau telah melihat beritanya, orang tua akan sangat khawatir. Mungkin melihatmu dengan mataku sendiri akan menenangkan hatiku. Jadi mari kita bertemu untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Apakah kau tahu di mana perusahaanku berada? Haruskah aku datang ke perusahaan Paman sekarang? Yah, tidak. Akan merepotkan jika orang mengenaliku saat berkeliaran tanpa tujuan dalam situasi ini. Aku akan mengirim sopir untuk menjemputmu. Jadi bawa saja beberapa pakaian dan masuk ke mobil. Dengan itu, panggilan berakhir dan Soho mengangkat bahu. Yah, mungkin itu menjadi lebih baik. Sudah lama sejak dia melihat pamannya. Dan ini juga merupakan kesempatan untuk menghilangkan serangga yang mengganggu di luar. Soho dengan cepat membawa beberapa pakaian dan meninggalkan rumah. Sebuah limusin hitam tiba di depan rumah Soho setelah beberapa saat. Apakah Anda Tuan Sung Soho? CEO mengirim saya. Awaken. Aura sihir yang familiar dari pengemudi membuat Soho terkejut. Sepertinya pengemudi itu juga seorang hunter sekaligus seorang pengawal. Sama seperti Dr. Min Byung-gu, tidak semua orang yang awaken ingin mempertaruhkan nyawanya dan pergi ke Dungeon. Ada beberapa individu yang awaken memilih untuk bekerja di pekerjaan yang aman di luar Dungeon selama gajinya bagus. Silahkan duduk di belakang. Aku akan membukakan pintu untukmu. Tidak.
Aku akan masuk sendiri. Terima kasih. Tunggu sebentar. Berhenti di sana. Aku seorang headhunter dari Yeonmu Guild. Ku dengar kau masih pekerja lepas. Tapi bisakah kita bicara sebentar? Mari kita berbincang dulu. Anda tidak akan menemukan kondisi yang lebih baik untuk hunter peringkat C di tempat lain. Astaga. Mengapa Anda memperlakukan orang lain seperti itu? Tuan Sung Soho, ayo pergi ke kafe terdekat dulu. Pengintai yang telah menunggu di luar, mulai mengepung Soho, menawarkan kartu nama mereka dan meraih pergelangan tangan untuk menariknya. Sikap kasar mereka membuat kening Soho sedikit berkerut. Pengintai dari guild besar biasanya seperti ini, terutama saat berhadapan dengan hunter peringkat menengah atau di bawahnya. Mereka pikir mereka lebih unggul dan bertindak angkuh. Ke berbisik kepada Soho, tolong masuklah dulu. Saat itu, pengemudi yang datang menjemput Soho melepas kacamata hitamnya dan melangkah maju. Aku akan mengurus ini. Saat dia melepas kacamata hitamnya, dia menatap dengan dingin. Terlepas dari sikapnya, para pengintai tidak terintimidasi sama sekali. Sebaliknya, mereka mulai menekan pengemudi dengan arogan. Hei, tidak bisakah kau mengerti apa yang sedang kami lakukan? Apakah kamu tidak tahu siapa kami? Beraninya seorang sopir mengganggu pekerjaan kami. Apakah kamu tahu betapa pentingnya kesempatan ini bagi hunter Sung Jinwo? Masalahnya adalah para pengintai juga merupakan awaken. Karena sifat pekerjaan mereka, mereka harus memenangkan pertempuran awal untuk menegaskan kondisi mereka. Selama pertikaian intens antara pengemudi dan pengintai, Soho turun tangan, mengangkat tangannya untuk menghentikan pengemudi. Wajah para pengintai tampak terkejut saat mereka menyadari Soho akan berbicara. Haha, ya itu betul. Teman muda, seperti yang diharapkan, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Aku yakin kamu akan mempertimbangkan kembali penawaran kami begitu kamu mendengarnya. Pada saat itu, tiba-tiba, wajah para pengintai berubah pucat dengan cepat saat mereka melihat tatapan Soho. Seolah-olah mereka melihat jurang tanpa akhir. Efek ketakutan diaktifkan. Semua kemampuan target berkurang 50% selama 1 menit. Kemudian Soho berbicara. Aku tak mau tahu penawaran kalian. Tetapi aku akan menerimanya melalui email. Karena kalian dapat menemukan alamat rumahku, kalian pasti mengetahui alamat emailku. Dan jika kau datang kepadaku seperti ini lagi, ding, kamu telah mempelajari skill survival level 1. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Pesan sistem menjamin bahwa skill survival Soho adalah hasil yang dia peroleh melalui berbagai pertempuran. Sopir, ayo pergi kalau begitu. Soho berpaling dari pengintai dan pergi. Pengemudi yang sejak tadi memperhatikan aksi Soho dengan ekspresi penasaran, memakai kacamata hitamnya lagi dan mengangguk. Ya, saya akan berangkat sekarang. Saat Soho sudah tak terlihat lagi, para pengintai akhirnya menghembuskan nafas yang sedari tadi mereka tahan. Hoah, apa itu barusan? Bagaimana manusia memiliki? Hei, apa kamu bilang dia peringkat C? Apakah informasi itu akurat? Bukankah dia seorang summoner? Saat mereka saling memandang, mereka mulai berpikir dan mengkalkulasi. Mereka memikirkan nilai kontrak untuk Soho. Tuan muda, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Saat mereka naik mobil, suara semangat Beru mencapai Soho. Apakah kamu baru saja meniru skill intimidasi Taring Rakans? Ya, aku baru saja melakukannya. Itu berhasil, kan? Kiak, Tuan muda, Anda benar-benar luar biasa. Anda memang jenius sejak kecil. Mengabaikan sanjungan Beru, Soho memeriksa skill yang baru saja diperolehnya. Skill, menakut-nakuti level 1. Skill aktif. Mana yang dibutuhkan? 100. Menyebabkan target yang ditunjuk merasakan rasa takut selama 1 menit menggunakan energi yang kuat. Beberapa orang bisa ditargetkan. Efek, ketakutan. Semua atribut minus 50%. Detailnya sama. Tampaknya lebih leluasa digunakan sekarang. Yah, namanya tidak masalah. Kinerja serupa.
Tidak ada gunanya jika digunakan pada orang yang lebih kuat. Kita sudah sampai. Beberapa saat kemudian, di depan Soho yang turun dari limusin, terlihat sebuah gedung yang tinggi megah. Ajin Soft, perusahaan game yang berhasil meluncurkan game VR reality pertama dan terbaik di Korea Selatan. Paman Soho, YP Jinho, adalah pendiri perusahaan ini. Yo Jinho, CEO dari Ajin Soft. Kisah sukses ajaib seorang pengusaha muda yang menolak warisan keluarga konglomerat. Inilah judul berita yang mulai membuat Yo Jinho terkenal saat Soho masih kecil. Tetapi pada saat itu, tidak ada yang bisa mengharapkan apa yang akan terjadi sekarang. Yo Jinho, yang merupakan putra bungsu dari keluarga konglomerat terkemuka, telah mendirikan perusahaan game dan terus terkenal menjadi perusahaan game terbaik di Korea Selatan selama 20 tahun. Dengan game pertamanya yang sukses, Beautiful World, sebuah game virtual reality, telah mempertahankan popularitas yang stabil bahkan setelah 20 tahun, membuatnya mendapat julukan Mr. Viewer di kalangan gamer parubaya yang masih menikmati game ini. Maukah Anda mengikutiku? Saya akan memandu Anda ke CEO. Ya silahkan. Soho perlahan berjalan melewati interior mewah perusahaan, mengikuti sopirnya. Sangat menyenangkan datang ke sini. Sesuai dengan perusahaan yang sukses dalam industri game virtual reality, lobi luas di lantai pertama menampilkan peralatan virtual reality yang canggih. Soho, yang dulu suka bermain game sampai saat ini, tertarik untuk melihat-lihat perlengkapan atau game baru yang rilis. Apa yang sedang terjadi? Hari ini, segalanya tampak berbeda dari biasanya. Hunter, bersenjata lengkap, berkeliaran di sekitar gedung seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, meskipun tidak ada dungeon yang terbuka. Mungkinkah para serangga itu mengikuti Tuan Muda sampai ke sini? Aku kira tidak demikian. Tidak ada reaksi dari Tuan Muda meskipun mereka melakukan kontak mata. Mungkin mereka ada di sini untuk urusan lain. Untuk bisnis. Bisnis apa yang dimiliki para hunter di perusahaan game? Seperti yang dikatakan Ke, para hunter tidak bereaksi sama sekali terhadap kehadiran Soho. Sebaliknya, beberapa dari mereka menatapnya sebagai saingan. Ada apa dengan para hunter itu? Dia dengan santai dan percaya diri ke sini dengan berpakaian seperti itu. Siapa bajingan sialan itu? Para hunter mencibir, mengamati Soho dari atas ke bawah, yang hanya menambah kebingungannya. Kurasa kamu penasaran dengan para hunter itu. Sopir yang berjalan bersamanya memperhatikan ekspresi Soho dan menjelaskan. Mereka ada di sini karena game baru yang direncanakan perusahaan. Mereka membutuhkan saran dari para hunter untuk itu. Itu sebabnya beberapa hunter datang ke perusahaan dengan berpakaian formal. Hunter untuk game. Ya. Saya kira jika gamenya sukses, itu akan menambah pamor yang bagus untuk Guild Hunter yang menjadi sponsor. Tapi hanya itu yang bisa saya ceritakan. Ini rahasia. Jadi Anda bisa bertanya langsung kepada CEO. Ngomong-ngomong soal, tetapi jika Anda terus datang ke sini seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Kami mengatakan kami akan memilih berdasarkan kriteria yang adil. Saat itu, Soho melihat Yo Jinho berbicara dengan para hunter di kejauhan. Haha, guild juga. Apakah ada guild lain dengan citra yang lebih baik dari guild Hyunmu, yang berkolaborasi dengan kami? Bagaimana jika Anda kembali nanti? Karena kami akan melakukan seleksi berdasarkan standar yang adil. Yah, tentu saja. Anda harus adil. Itu sebabnya Anda juga harus melihat mode tempur kami dan usaha yang kami lakukan. Lee Yang Ho, manajer Guild Hyunmu, berusaha menyenangkan Yo Jinho, menyeka tangannya dengan gugup. Saat itu, para hunter bersenjata menghalangi jalan Soho, memelototinya. Apa yang kau inginkan lagi? Kami sedang melakukan percakapan penting dengan orang dewasa di sini dan kau bahkan tidak memahami suasananya. Saat itulah itu terjadi. Ya ampun. Soho. Kau datang jauh-jauh ke sini. Kau pasti mengalami kesulitan. Yo Jinho. Ang melihat Soho,
tersenyum lebar dan berlari ke arahnya, meninggalkan manajer Li Yang Ho. Mata para hunter membelalak melihat Yo Jin Ho yang begitu ceria. Bersambung.